Selamat malam, Assalamualaikum pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ane. Pemirsa, tampaknya sebelum pelantikan nanti tanggal 20 Oktober, pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sedianya akan terlaksana. Tapi mengenai tanggalnya kapan memang masih dalam analisis atau juga prediksi. Tapi sinyalmen tersebut mulai bermunculan, mulai dari dikatakan pertemuan tersebut bisa terjadi di Hambalang ataukah juga di Tuku Umar, tapi yang pasti di tempat yang sakral. Kira-kira kapan pertemuannya akan terlaksana? Siapa yang menyambangi siapa? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken? Ya, selain itu pemirsa, eskalasi kondisi di Timur Tengah ini juga terus mengalami peningkatan. Terbaru pada Selasa 1 Oktober yang lalu, Iran meluncurkan 180 rudal balistik ke wilayah Israel. Israel pun melalui Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengancam akan melakukan serangan balasan kepada Iran. Lalu akankah bila terjadi serangan balasan dari Israel kepada Iran ini juga memicu perang yang lebih luas? Kita akan membahasnya selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, di mana NN, istri pimpinan pondok pesantren, yang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat. NN ditetapkan tersangka karena diduga menjadi pelaku penyiraman santri berusia 13 tahun dengan air cabai. Setelah diamankan selama 12 jam untuk dimintai keterangan dalam kasus penyiraman dengan menggunakan air cabai serta melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti menggunduli rambut santri yang baru berusia 13 tahun. Polisi resmi menetapkan pelaku berinisial NN menjadi tersangka. Pelaku langsung ditahan penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku sudah mengakui perbuatannya dengan alasan kesal atas pelanggaran yang dilakukan oleh korban yang nekat merokok di lingkungan pesantren. Akibat perbuatan pelaku, penyidik akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 8 tahun kurungan penjara. Sebelumnya beredar video viral seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun yang diketahui seorang santri melompat ke dalam bak mandi sambil menangis kesakitan, panas serta perih karena disiram air cabai. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi ini kita akan berbincang dengan Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana. Selamat malam Pak Andi Kirana. Selamat malam Pak Kapolres. Ya, selamat malam. Ya, Pak Kapolres, bisa dijelaskan perkembangan terbaru atas kasus ini? Pelaku kan sudah mengakui perbuatannya dikarenakan korban ini merokok. Tapi sebenarnya apakah air cabai ini memang sudah dipersiapkan? Ada unsur perencanaan dalam perbuatannya seperti apa? Dari hasil keterangan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Barat terkait dengan air cabai yang diberikan oleh pelaku dalam hal ini dengan inisial NN sebagai istri dari pemilik pesantren itu seketika, karena pada saat itu sore hari memang hal itu tidak lazim dan tidak biasa diberikan oleh guru pesantren, namun pada saat itu tersedia cabai sehingga diberikan kepada saudara korban dalam ini Teguh Muhammad Khairi. Apa yang menjadi alasan utama Pak sehingga pelaku tega melakukan aksinya? Apakah karena murni kesal atas tindakan korban yang merokok atau ada alasan yang lainnya? Alasan murni yang pertama yaitu korban melakukan pelanggaran merokok, dan akibat pelanggaran merokok itu maka dari pelaku merasa kesal dan memberikan vonis hukuman yang sudah kita lihat bersama-sama ditayangkan di beberapa video yang viral sekarang ini. Oke. Pak, apakah tindakan yang dilakukan pelaku ini juga sempat dilakukan kepada santri lainnya? Kami masih mendalami terkait dengan proses penyelidikan apakah dari santri lain sudah mengalami hal tersebut, tapi sampai ini belum ada keterangan dari para santri
dengan perbuatan yang sama dilakukan kepada saksi yang lain. Ya, baik Pak. Lantas bagaimana Pak kondisi terbaru dari korban sejauh ini? Kondisi korban pada saat ini sekarang sudah berada di rumahnya bersama orang tuanya, bersama keluarganya. Korban juga sudah kita visum, kemudian pada saat sekarang ini kita monitor keadaan korban masih trauma dengan kejadian korban alami, dan kita akan berkoordinasi dengan tim psikolog yang ada di wilayah kita untuk selalu berkoordinasi dan wawancara dan mengambil keterangan kepada saudara Teguh Muhammad Khairi. Pak Kapolres, terungkapnya kasus ini apakah karena ada video yang viral atau memang ada laporan lain yang kemudian masuk ke pihak kepolisian? Ada yang melaporkan dari pihak keluarga, karena pada saat setelah saudara Teguh Muhammad Khairi ini, dia lari ke rumah orang tuanya. Kemudian orang tuanya kembali ke polsek, dari polsek langsung ke dayah atau pesantren, kemudian dari polsek melakukan ke Sareskrim dan langsung menuju ke TKP, dan kemudian kita mengolah TKP dan membawa saudara T. Muhammad Khairi ke Polres Aceh Barat beserta pelaku, yaitu dengan inisial NN tersebut. Pak Kapolres, ini pelaku melakukan hal ini perbuatan pertama kali. Apakah ada santri lain yang pernah ia hukum dengan cara yang sama, dan juga untuk korban? Apakah juga dikatakan bahwa dia pernah dilakukan kekerasan yang sama seperti ini sebelumnya? Sampai saat ini yang kami dapat informasi bahwa dari pesantren kalau yang ketangkap merokok itu akan digundul, itu saja. Baru keterangan sementara masih dalam proses penyidikan itu. Apakah dari pelaku lalu atau pihak pesantren memberikan hukuman yang sama dengan yang ada yang terjadi pada saudara Teguh Muhammad Khairi. Baik, terima kasih AKBP Andi Kirana, Kapolres Aceh Barat atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana penyidikan atas kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Majelis Pemusyawaratan Rakyat menggelar acara pelantikan pimpinan periode 2024-2029. Posisi Ketua MPR diisi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Selain Muzani, 8 wakil Ketua MPR juga dilantik dan mengucapkan sumpah. Sidang paripurna ketiga menyetujui anggota fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR periode 2024-2029. Selama memimpin MPR 5 tahun ke depan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu akan ditemani 8 wakil Ketua MPR, 7 berasal dari perwakilan fraksi yang ada di MPR, serta 1 orang dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah DPD. Mereka adalah Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul dari fraksi PDI Perjuangan, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Lestari Murdiat dari fraksi Nasdem, Rusdi Kirana dari fraksi PKB. Kemudian Hidayat Nur Wahid dari fraksi PKS, Edi Suparno dari fraksi PAN, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dari fraksi Partai Demokrat, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman dari kelompok DPD. Para pimpinan MPR lalu diambil sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Sebelumnya pada Rabu malam, rapat pimpinan gabungan sementara MPR RI menyepakati anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Rapat pimpinan gabungan menyepakati Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI secara mufakat. Saat berpidato, Ahmad Muzani meminta agar seluruh pihak membantu menyukseskan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tindak kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik
di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju, melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang beruh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila. Paripurna penetapan pimpinan MPR akhirnya digelar pada Kamis 4 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain di mana jelang peringatan Puncak HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pagi tadi. Dalam latihan terakhir ini, semua matra dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara hadir secara lengkap. Tak hanya sekedar berbaris di depan panggung utama, pasukan yang akan terlibat dalam upacara HUT TNI yang akan digelar pada hari Sabtu besok juga berlatih defile mengelilingi Monas. Rencananya pada puncak peringatan HUT ke-79 TNI nanti tidak sekedar melakukan upacara, tapi juga akan menyuguhkan pawai dan gelar alutsista dari masing-masing matra. Sehingga masyarakat yang hadir dapat melihat dari dekat bagaimana kekuatan pertahanan yang dimiliki TNI. Swawana Paksa merupakan sebuah kebulatan tekad putih tulangku saja yang harus dimiliki setiap prajurit tentara nasional. Prajurit Kopassus dapat melaksanakan teknik hedon dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Kopassus. Berani, benar, berhasil. Komando. Nah ini itu dapat kita saksikan unit drone kamikaze. Oke, The Synchro melaksanakan Twin Half Cuban Indonesia dengan Korea Selatan. Serangan yang sangat presisi terhadap target. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Timur Tengah Utara pada Rabu kemarin disambut hangat masyarakat. Sepanjang perjalanan, ribuan warga yang telah menunggu di tepi jalan menciptakan suasana penuh keriangan dan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat saat Presiden Joko Widodo hendak melanjutkan perjalanan menuju helipad yang berada di halaman kantor Bupati Timur Tengah Utara untuk lepas landas menuju Kupang. Sepanjang rute menuju helipad, terlihat banyak warga menunggu dengan penuh harapan untuk melihat Presiden Joko Widodo. Dia tak ingin melewatkan momen Presiden Jokowi membuka jendela mobilnya dan melambaikan tangan menyapa warga di pinggir jalan. Sementara itu menjelang purna tugas, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumba Barat, NTT. Presiden mengunjungi antara lain Gudang Bulog Sumba Barat, memastikan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat tetap terjaga. Dan dalam kesempatan ini, Presiden menyebutkan akan menyampaikan aspirasi warga Sumba Barat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden menegaskan jika stok pangan khusus beras di Bulog Sumba Barat masih aman dan terkendali. Usai meninjau gudang Bulog, Presiden melanjutkan agendanya meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak, di mana Presiden mengecek langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan serta perkembangan pembangunan gedung baru yang diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Menyampaikan terima kasih dan kami juga berharap agar pusat juga melihat, memperhatikan dari aspek apa yang menjadi kewajiban kami berusaha untuk penuhi.
Pimpinan terpilih Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD yang dipimpin Ketua DPD periode 2024-2029 Sultan Bahtiar Najamuddin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sore tadi di kantor Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan ini, DPD menegaskan akan mendukung program-program pemerintah Presiden mendatang untuk kebaikan daerah. Ini dari pimpinan DPD terpilih berempat tadi, di sebelah kanan saya ada Pak Yoris, kemudian ada Pak Tamsil, Ibu Ratu ada di luar, ditambah dengan pimpinan MPR dari unsur DPD, Saudara Akbar. Kami baru saja diterima oleh Bapak Menhan, Presiden. Jadi tentu kami sebagai pimpinan lembaga tinggi negara terpilih, sowan sama beliau, diterima dengan baik dan diskusinya bagus sekali. Kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih ya, untuk 5 tahun yang akan datang yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan beliau nanti akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa ya dinamika politik pasti ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung dan kami yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ya Mas Gibran yang itu melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Presiden Jokowi akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik lagi. Strong point yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima bahwa kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita. Boleh berbeda pendapat, boleh berpartai politik, boleh mengikuti pemilu setiap 5 tahun, habis itu sudah berangkulan. Bahwa nanti akan bertanding lagi, beliau bilang udah bertanding lagi, tapi selesai pertandingan kita berangkulan membangun bangsa. Beliau selalu sampaikan itu, bahwa persatuan, kesatuan, kekompakan itu adalah modal terbesar kita untuk mempercepat bangsa ini menuju menuju cita-cita. Ya, sejumlah kegiatan dilakukan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta pada masa kampanye pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Mulai dari bertemu dengan para tokoh Betawi hingga terjun langsung menyusuri Sungai Ciliwung. Hari ini Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, menyusuri Sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu karet. RK bertemu dengan sejumlah aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat di Padepokan Ciliwung Condet Banglantur di kawasan Jakarta Timur. RK datang untuk mendengarkan keluhan warga Condet yang tinggal di dekat Sungai Ciliwung. Ia menekankan akan mengurus Sungai Ciliwung dengan konsep pentahelix, yakni di mana unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan Sungai Ciliwung. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media. Sementara itu, Cawagup Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, melakukan diskusi program internet gratis 100 Mbps dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS. Program internet gratis ini ditujukan untuk 2,8 juta rumah di Jakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kreativitas, dan ekonomi masyarakat. Di dalam kita menggelar ini, itu juga dibutuhkan perangkat-perangkat seperti hardware,
perangkat software, bahkan juga bagaimana bisa memberikan literasi digital bagi para warga Jakarta agar bisa menggunakan koneksi ini dengan sebaik mungkin untuk hal-hal positif, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, para warga, dan juga hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan produktivitas para warga. Di lain tempat, paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno bersilaturahmi dengan Forum Betawi Rempuk di Cakung, Jakarta Timur. Pramono Rano berdialog dan menyetujui usulan Ketum FBR Lutfi Hakim mengenai pembuatan regulasi mengenai budaya Betawi. Jakarta itu bukan sebagai ibu kota negara, maka dengan demikian kebudayaan yang utama dalam hal ini memang Jakarta, apapun kebudayaan utamanya adalah kebudayaan Betawi. Sehingga kalau permintaan Pak Kiai untuk bisa melestarikan budaya Betawi menjadi budaya utama dan kemudian juga adat istiadatnya menjadi simbol dari Jakarta, menurut saya memang sekarang itu sudah dilakukan tapi masih malu-malu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda dengan perbincangan, tentunya juga bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita akan baca kira-kira kapan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri pemirsa. Usai jeda berikut. Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Rencana pertemuan dua elit politik tersebut sudah diucapkan berulang kali oleh masing-masing kubu. Baik elit Partai Gerindra maupun PDIP sama-sama belum membocorkan kapan pertemuan kedua belah pihak berlangsung. Kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Jadi tunggu aja. Ya kan lokasinya asik. Tapi Bu Mega memang menyambut, sudah menyampaikan ke Mbak Puan sendiri memang menunggu. Bukan menunggu, akan bertemu. Akan sama-sama bertemu. Tadi Pak Hashim bilang katanya udah 2 tahun nunggu, Bu. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu hari, menghitung hari. Pertemuan Prabowo Megawati ini diprediksi akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Bahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri akan terlaksana sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun demikian, Prabowo enggan memberikan keterangan lebih lanjut kapan tanggal persis pertemuan tersebut bakal terlaksana. Lantas kenapa pertemuan Prabowo Megawati hingga saat ini masih belum terlaksana? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apakah ada faktor tertentu yang menghalangi acara pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ini sudah tanggal 3, pelantikan tanggal 20, kalau memang saat ini sedang meramu momen pertemuan atau sedang mengatur tanggal pertemuan, tapi kira-kira kapan tanggal pertemuannya? Kalau sampai sekarang tanggal 3 belum bertemu, kira-kira apa sih kendalanya? Apakah belum bisa menentukan nih siapa yang menyambangi siapa atau juga akan bertemu di mana? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One di sini sudah hadir 3 narasumber saya lewat sambungan Zoom. Satu di sini Mas sudah tersambung dengan saya, Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Mbak Caca. Mas Seno, kalau di studio TV One saat ini sudah ada Mas Habibur Rahman, bahkan juga Mas Agung Baskoro. Ini pertama kali saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Tidak bermaksud untuk mengecilkan, siapapun boleh mengunjungi siapa. Siapapun boleh berinisiatif untuk bertemu. Tapi kan sekarang kapasitasnya di sini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ada tidak sih niatan dari Ibu Mega untuk menyambangi Pak Prabowo? Ya, yang pasti niatan untuk merencanakan pertemuan itu kan artinya harus berlaku di dua belah sisi. Dan sejauh ini kami semua di PDI Perjuangan satu suara menyambut baik wacana pertemuan itu. Persoalan momentum dan kapan akan dilaksanakan, saya rasa kedua tokoh bangsa ini akan punya momentum yang paling tepat. Tetapi Mbak Caca, saya rasa pada dasarnya satu hal yang jadi prinsip, bahwa kita semua di PDI Perjuangan berada di satu posisi politik seperti ini. Satu, kita tidak berharap
bahwa pertemuan itu akan ada satu hal yang sifatnya politik pragmatis, ada satu konsep yang transaksional di dalam pertemuan tersebut. Dan yang kedua, kita juga tidak kegeeran merasa bahwa pertemuan itu akan berimplikasi kepada tawaran-tawaran politik tertentu. Buat kami pertemuan ini pertemuan yang mengundang harapan baru, pertemuan yang mempertemukan dua ketua umum partai pemenang Pileg dan pemenang Pilpres, dan itu saja buat saya adalah, buat kami semua adalah wacana yang sangat baik menyongsong transisi ke pemerintahan. Jadi prinsipnya keinginan untuk bertemu itu adalah sesuatu yang kami apresiasi, yang kita anggap baik, yang kita dua belah pihak pasti inginkan. Itu saja Mbak Caca. Oke, Mas Habib, kalau lewat dari jawaban Mas Seno ini intinya bahwa PDIP dalam posisi menunggu ini ya, tidak bertemu nggak apa-apa, nggak bertemu juga nggak apa-apa, karena nggak ada hal yang transaksional yang diharapkan dari PDIP. Itu berarti apakah inisiatifnya harus dari Pak Prabowo atau bagaimana Mas Habib? Saya nggak tahu akan kalau setiap pertemuan ya inisiatifnya dari mana, tapi yang jelas kedua belah pihak memang tidak memiliki keberatan apapun untuk saling bertemu. Ya. Jadi menjadi tidak relevan lagi nanti dibilang inisiatifnya dari mana. Karena komunikasi secara resiprokal selama ini sudah berlangsung dengan sangat amat baik. Ya. Hampir tiap hari elit-elit kami bertemu, ya, karena sama-sama di DPR kan. Kayak Pak Dasko dengan Mbak Puan kan tiap hari bertemu dan berkomunikasi. Nah, apa masalahnya sehingga belum terwujud pertemuan? Nah, mereka juga yang paham. Tapi menurut saya ya nggak akan ada masalah yang signifikan. Ya, kalau kedua belah pihak ini tentu punya pandangan yang sama, punya semangat yang sama bahwa ini proses akan terjadi transisi pemerintahan dalam waktu dekat ini, dan ke depan Pak Prabowo akan memimpin selama 5 tahun. Kita pengen membuat capaian-capaian yang signifikan untuk bangsa dan negara, baik di Pak Prabowo maupun Ibu Megawati. Ini kan tokoh bangsa. Jadi benar kata Mas Seno, ya, ini melampaui kepentingan-kepentingan politik pragmatis atau politik-politik praktis pihak-pihak tersebut. Nggak hanya itu, ya, kita bicara yang lebih besar, bukan siapa berkoalisi dengan siapa, ya. Kemudian apa namanya, siapa jadi menterinya siapa, ya, tidak seperti itu. Lalu soal tempat tadi, saya pikir itu hal yang sangat akan mudah ditentukan, ya. Pak Prabowo orang yang sangat gampang, misalnya ke Pak SBY, beliau datang ke rumah ke tempatnya Pak SBY, ya kan, ke tokoh-tokoh yang lain juga beliau sering datang, nggak ada masalah. Bukan karena misalnya Pak Prabowo adalah presiden seolah menjaga jarak harus pihak lain datang ke Pak Prabowo. Tidak ada sifat-sifat seperti itu di Pak Prabowo. Mungkin akan ditentukan sesuai kenyamanannya para pihak saja, ya, tempat-tempat pertemuan tersebut. Oke, kalau Mas Agung seperti apa? Analisis dari Mas Agung, kenapa sih dua tokoh besar ini tidak bertemu? Kita nungguin dari apa? Dari bulan puasa coba. Lebaran kita tungguin. Ini sekarang sampai pelantikan, menjelang pelantikan. Boleh dijawab? Iya, secara normatif sebenarnya tidak ada hambatan, ya. Tinggal ini soal teknis saya kira. Jadi kalau saya dapat info-info rumor spekulatif dari Pak Dasko, kita tahu sudah ada menunya. Dari Bang Said Abdullah tanggal ganjil. Kalau dari Mbak Puan itu sama-sama ingin bertemu. Jadi saya kira ini tinggal memformulasikan tempatnya di mana. Apakah di Kertanegara, apakah di Teguh Umar, atau di Hambalang, atau di mana. Jadi hal-hal semacam itu kan dalam politik penting, Cak. Karena menentukan berapa lama durasinya. Kalau 1 jam mungkin ya sebatas normatif, ya, menormalisasi relasi yang mengemuka pasca Pilpres. Tapi kalau lebih dari 1 jam bisa jadi itu obrolannya sangat substantif. Ngobrolin soal bangsa ke depan, kolaborasinya seperti apa di legislatif, di eksekutif, seperti itu. Jadi dalam politik hal teknis itu bahkan melampaui hal-hal yang substantif. Dan itulah yang sedang diformulasikan hari ini, sehingga kapan waktunya maka kita harus menunggu dengan sabar seperti. Tapi yang jelas PDIP Gerindra ini kenapa bertemu itu yang paling penting. Kenapa? Karena dua-duanya punya posisi tawar. Kita tahu PDIP partai pemenang legislatif yang kemarin sudah membuktikan kemampuannya beroposisi, mampu mengorkestrasi, ya, revisi Undang-Undang Pilkada yang sangat viral itu. Tapi Gerindra di satu sisi mampu mengorkestrasi teman-teman partai yang akhirnya bisa berkumpul dalam satu koalisi besar, dan itu bagi PDIP juga penting karena
partai pemenang Pilpres itu punya fitur-fitur kekuasaan yang sedikit banyak bisa berdampak langsung ke PDIP. Jadi urgensi ketemuannya bertemu itu sama-sama punya posisi tawar dan memang harus bertemu di mata publik penting. Kenapa? Karena ini bagian dari merekatkan kohesi sosial kita. Tapi di mata Pak Prabowo juga ini jauh lebih utama. Kenapa? Beliau bisa berkomunikasi dengan presiden manapun dan kita butuh aktor semacam itu. Pak Prabowo bisa komunikasi ke Pak SBY, ke Pak Jokowi, mungkin ke Ibu Mega lebih dalam lagi seperti itu. Jadi saya kira kita butuh aktor dalam tanda petik presiden yang memang bisa merangkul semua kalangan, semua tokoh-tokoh bangsa agar kita semakin solid menghadapi berbagai tantangan. Mas Seno, setuju tidak dikatakan Mas Agung bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini adalah sebuah keharusan? Ataukah mungkin jangan-jangan ya terserah juga lah PDIP mau bertemu atau tidak? Bagaimana Mas Seno? Ya suatu hal yang baik yang pasti ya. Harus itu nanti kan tentu saja kita menyadari kapasitas baik Bu Mega dan Pak Prabowo ini sama-sama negarawan yang sudah mengarungi asam garam dunia politik. Tapi bahwa harus atau tidak saya rasa yang pasti ini sesuatu yang baik. Tetapi kalau dalam konteks pertemuan saya rasa kan tadi sudah disampaikan bahwa ini hanya soal teknis saja kapan akan bertemu. Sangat mungkin mau H-2 pelantikan, mau H-1 pelantikan, bisa-bisa saja momentum yang tepat itu bisa datang kapan saja. Yang pasti dalam konteks itu saya rasa ini adalah one of the most anticipated meeting dalam landscape politik Indonesia pasca Pilpres. Dan oleh karenanya persiapannya harus matang, tapi pertemuannya saya yakin akan berlangsung dengan cair. Bu Mega dan Pak Prabowo punya sejarah panjang, baik sebagai mitra dalam Pilpres sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maupun sebagai kompetitor dalam konteks PDI Perjuangan dan Gerindra yang berbeda posisi politik pada saat Pilpres 2014 dan 2019 misalnya. Artinya apa? Dalam konteks demokrasi yang punya aturan main, beliau berdua ini adalah turut serta membentuk sejarah bangsa Indonesia dalam konteks politik. Maka dalam hal itu pandangan-pandangan politik Bu Mega, termasuk bagaimana cara Ibu Mega memandang Indonesia beberapa saat ini, itu juga menjadi sangat penting untuk didiskusikan dengan Presiden terpilih. Jadi buat kami ini pertemuan yang baik. Apalagi kita sadar bahwa dalam konteks dunia perguruan tinggi, dalam konteks civil society, itu banyak sekali pandangan-pandangan kritis tentang jalannya demokrasi kita selama sekian bulan, sekian tahun ini. Dan itu akan menjadi satu harapan baru pada saat Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu untuk membicarakan isu-isu substansial tentang bagaimana kita melakukan normalisasi nilai dalam berbagai konteks, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program, maupun dalam bentuk political will. Saya rasa pertemuan itu akan menjadi sangat monumental dalam konteks transisi ke pemerintahan baru. Itu Mbak Caca. Oke. Kalau kita membaca mengenai sebuah istilah ya dalam sebuah hubungan ini, kalau memang penting pasti akan diperjuangkan. Kalau ada sebuah pertemuan yang sudah ditunda-tunda sejak lama belum bertemu juga, apakah memang pertemuan ini dirasa penting atau tidak penting? Karena sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mungkin kepada PDIP, Ketua DPR dikasih, tapi kok belum bertemu juga. Apakah karena masih bimbang ini mau gabung pemerintahan atau tidak? Sesaat lagi. Bukan pesimis nih Mas Habib, mohon maaf dulu ya. Kalau misalnya PDIP tidak berkoalisi, memilih langkah oposisi, penting nggak sih untuk bertemu? Atau mungkin harus diupayakan nggak sih pertemuan ini? Pertemuan itu sesuatu yang baik ya, kayak kata Mas Seno, kayak kata Pak Jokowi ya. Tapi soal berkoalisi atau tidak itu kan opsi ya yang sama-sama baik. Kita tahulah aturan main ya. Dalam konteks ketatanegaraan ada atau tidak ada pihak di luar pemerintahan itu sama-sama sesuatu yang baik ya. Dan kita yakin apalagi dengan teman-teman PDI Perjuangan baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan mereka bisa bersikap amat baik ya, merespons setiap persoalan dalam konteks yang proporsional ya. Jadi kalau toh di luar pemerintahan kita lihat sendiri teman-teman PDIP ketika ada program pemerintah yang baik mereka dukung, dan ketika ada program pemerintahan yang kurang baik mereka kritisi dengan cara yang elegan, dengan cara yang konstitusional. Kita berpraktek seperti ini kan sejak awal reformasi lah setidaknya. Saya mengikuti betul. Dulu zamannya Pak SBY presiden ya kan ya,
Pak Taufik Kimas almarhum masih ada, beliau selalu mewanti-wanti. Kita merespon apa kebijakan pemerintah ini dengan elegan. Kita nggak mau menolak dengan cara misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya ke arah sabotase, misalnya nggak begitu. Kita tunjukkan sikap politik, tapi kita tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Jadi kami confidence, kami optimis ya, apapun pilihan politik teman-teman PDI Perjuangan, nggak akan ada satu opsi yang sifatnya membebani pemerintahan yang akan datang, nggak akan, apalagi mengganggu, nggak akan. Jadi sikap mereka ya di luar pemerintahan pasti tetap mensupport dalam konteks ke negara sistem yang besar ya, dalam konteks yang lebih holistik ya. Tapi kalau di dalam pemerintahan pun mereka juga nggak akan sungkan menyampaikan kritikan-kritikan yang ikut membangun. Kurang lebih begitu. Oke. Jadi mau ada koalisi atau tidak ada koalisi nggak masalah ya Mas Agung. Tapi setuju nggak sih? Karena gini, Pak Prabowo masih sibuk sekali. Ibu Mega juga sama sibuknya. Kalau memang Mas Agung, pertemuan ini bukan mengindikasikan bahwa PDIP bergabung dalam koalisi, sebenarnya pertemuan ini juga nggak ada pertemuan juga nggak apa-apa. Toh tidak ada pertengkaran atau hubungan yang buruk antara kedua tokoh ini. Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, kalau indikasi pertama ada pertemuan itu kita lihat kemarin waktu pelantikan DPR RI ya, kemudian pemilihan pimpinan DPR RI, Undang-Undang MD3 itu aman. Udah dikasih begitu ya? Tidak ada utak-atik. Aman nih, diamanin nih. Gitu. Nah setelah itu selesai, berikutnya kita masuk ke masa pelantikan presiden nanti. Dan diantara itu katanya tanggal 15 Oktober. Ada lagi yang lewat dikit. Apa itu Bang? Siapa? Pemilihan ketua MPR. Kemarin yang support full itu PDI Perjuangan. Nah. Mensupport full Pak Ahmad Muzani. PDI Perjuangan. Kita lihat doorstopnya itu. Iya. Tadinya saya mau ngomong tuh. Menyampaikan apa yang dihasilkan dalam rapat gabungan. Bahwa kita sepakat mendukung Pak Ahmad Muzani. Pak Ahmad Basarah, jangan ngomong jangan Gerindra. Aku aja yang ngomong supaya makin romantis ya hubungan dua partai ini ya. Pak Ahmad Basarah kan yang doorstop kemarin kan. Namanya adalah menjelaskan bahwa ini rapat gabungan memang tidak mengambil keputusan, tapi kami sepakat bahwa Pak Ahmad Muzani ya. Sebagai ketua MPR yang akan kami pilih. Ini sebetulnya kalau dalam konteks politik nggak perlu ngomong begitu kan. Tapi ini sangat-sangat membantu menenangkan. Kalau sehari sebelumnya yang deg-degan kan teman-teman PDI Perjuangan, pemilihan ketua DPR. Di yang tadi nih hari kemarin yang kemarin giliran kami nih kader-kader Gerindra, terutama saya kan ketua fraksi MPR yang deg-degan. Tapi didukung malah PDIP. Berhasil nggak nih kita menjalankan misi Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Ternyata yang maju paling depan itu Pak Ahmad Basarah. Baik di dalam ruangan rapat gabungan, rapat gabungan itu kan yang menghadiri Pak Ahmad Basarah, Pak TB Hasanuddin, Pak Hugo Pereira. Itu yang paling all out, paling vokal Pak Ahmad Muzani. Di luar mereka pun yang tadi mau dibikin rahasia sampai hari berikutnya, tapi membocorkan pun Pak Ahmad Basarah. Saya ganti pertanyaannya. Ibaratnya kader elit DPR ini selain Bu Mega sama Pak Prabowo nih ya, sudah akur betul, saling support di DPR dan juga MPR. Kenapa tidak kemudian berkoalisi? Kenapa tidak kemudian bertemu? Bagaimana Mas Agung? Iya, jadi saya mau menyambung tadi setelah selesai di legislatif. Kemudian muncul rumor ada 2 kader tipis-tipis dari PDIP itu dirumorkan secara spekulatif menjadi menterinya Pak Prabowo nanti. Sebut saja inisialnya B dan A gitu. Nah, 2 nama ini bukan orang sembarangan. Mereka punya jasa yang besar di Pak Prabowo maupun di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Dan saya kira indikasi-indikasi bahwa pertemuan nanti antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo bukan sekedar pertemuan, itu sangat kuat ya. Karena memang baik Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan banyak semua statement mengatakan bahwa keduanya punya hubungan yang baik, relasi yang intim, bahkan PDIP dan Gerindra walaupun pasang surut tetap hangat, tetap luar biasa. Sehingga pertemuan besok saya kira menjadi niscaya dan harus itu bukan karena sebatas normalisasi saja banyak hal, tapi juga bagaimana mendesain ke depan pemerintahan kita, check and balances kita supaya apa? Relasinya benar-benar konstruktif, objektif, bukan kolutif ya, sehingga harapan publik tadi tetap bisa diakomodasi. Ini yang paling penting dan
semua partai punya peranan yang sama di situ, dan saya kira PDIP bisa menjadi motor yang terus memperjuangkan hal tadi seperti itu. Oke, Mas Seno, Undang-Undang MD3 diamanin di DPR. Mbak Puan sebagai Ketua DPR pun PDIP mensupport kader dari Gerindra untuk sebagai Ketua MPR. Ini nggak ada masalah hubungan di grassroots. Kenapa tidak berkoalisi? Kenapa tidak bertemu? Apa sih yang terjadi, Mas Seno? Ya memang nggak ada masalah, cuman cari momentum saja. Bahwa persoalan Undang-Undang D3 itu kan juga suatu hal yang sudah kita sepakati di aturan undang-undang sebelumnya, yang artinya itu suara rakyat, ya kita tidak boleh kemudian mengkhianati aturan main itu. Kalau memang sudah sepakat bahwa menggunakan aturan tersebut tidak boleh berlaku surut dong. Dan kemarin kita melaksanakan amanat konstitusional itu dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Pak Puan sebagai Ketua DPR, Pak Muzani sebagai Ketua MPR, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi aturan main yang kita telah sepakat. Jadi buat kami itu hubungan yang bisa lebih baik. Di pilkada pun kami dengan Gerindra juga banyak bekerja sama secara politik. Dari 545 daerah sering saya sampaikan lebih dari 9% itu PDI Perjuangan dengan Gerindra. Jadi baik secara kelembagaan, secara kedewasaan berpolitik, kita sadar bahwa posisi politik mungkin bisa berbeda, mendukung orang mungkin bisa berbeda pada saat pemilu. Tetapi dalam konteks hubungan antar personal itu tidak boleh kemudian mencederai hubungan tersebut. Jadi kalau bicara pertemuan ini, saya rasa selain bicara sebagai pertemuan pertama pasca pemilu, ini juga bicara sebagai suatu simbol yang seperti saya sampaikan, ini Ketua Umum Partai Pemenang Pileg dengan Ketua Umum Partai Pemenang Pilpres dan pasca pemilu belum bertemu. Secara simbol ini sesuatu yang positif sekali, tinggal ditentukan momentum dan timing yang tepat. Sebentar lagi sudah pelantikan presiden baru, dan kalau membaca cuaca politiknya sebentar lagi artinya banyak yang mengatakan bahwa pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan, maka sebenarnya kan tinggal menunggu sekian hari lagi dalam melaksanakan pertemuan tersebut. Buat kami ini simbol yang sangat positif, simbol yang baik. Tetapi bahwa apakah ini akan menentukan berdasarkan pertemuan ini, apakah PDI Perjuangan akan ada di dalam atau di luar pemerintah, saya rasa partai punya aturan main sendiri. Dalam konteks partai sebagai lembaga, penentuan itu kan letaknya ada di Kongres yang baru akan dilaksanakan di bulan April 2025. Tetapi apakah salah kemudian kita sebagai partai pemenang Pileg menyampaikan pandangan-pandangan misalnya tentang bagaimana sebaiknya pemerintahan ke depan dibangun, bagaimana misalnya dalam konteks regulasi dan kebijakan, bagaimana misalnya negara harusnya meletakkan garis-garis besar haluan negara yang baik sehingga pembangunan itu visioningnya tidak hanya 1-2 tahun tetapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan ada visi. Hal-hal semacam itu kan high konteks politik yang menurut saya akan bisa terjadi apabila pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini berlangsung dengan gayeng sebagaimana yang kita semua harapkan. Oleh karena itu saya rasa terlalu dini untuk membahas bagaimana posisi politik PDI Perjuangan, karena pembahasan mekanismenya ada di Kongres nanti yang masih akan berlangsung. Tetapi bahwa yang pasti kita ingin memberikan pemikiran yang terbaik dalam konteks sebagai rekan mitra ataupun rekan kritis, itu nanti pasti akan kita laksanakan fungsi itu sebagai partai politik. Itu Mbak Caca. Oke, iya, nanti sesaat lagi saya mau tahu dong kepada dua narasumber saya, karena kan sempat Mbak Puan mengatakan sudah disiapin nasi goreng nih di Tuku Umar. Kalau nasi goreng udah digoreng itu nggak bisa lama-lama. Apakah dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan? Apakah mungkin juga di Hambalang? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Habib, jadi siap makan nasi goreng atau siap berkuda di Hambalang ini? Kasih dong saya bocoran. Ya, dimanapun menurut saya nggak ada masalah ya, Pak Prabowo, apakah beliau datang ke Tuku Umar atau di tempat lain, menurut saya nggak ada masalah. Kita tinggal tunggu waktu saja, Cak. Feeling saya sih kedua belah pihak tuh sangat serius ingin bertemu. Oke, tapi memang bisa dipastikan nggak sih bahwa sebelum pelantikan? Saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan kapannya itu, Cak. Cuma dalam konteks semangatnya, seperti disampaikan berkali-kali oleh kami, teman-teman PDI Perjuangan, itu semangatnya pastilah sangat ingin bertemu. Oke, Mas Seno, benar katanya sudah disiapkan nasi goreng nih di Tuku Umar. Seperti itu kah? Ya, Bu Mega itu kan sosok pemimpin yang sangat kontemplatif, artinya semua hal sebelum dilakukan mengambil keputusan itu sebagai politisi dan negarawan yang sudah melampaui banyak zaman,
itu mempersiapkan segala sesuatunya secara komprehensif, baik secara pemikiran, baik secara apa yang akan dibicarakan, cerita dari pengalaman politik beliau, termasuk kemudian segala sesuatu yang harus disiapkan secara teknis. Jadi kalau dulu terakhir bertemu di Teguh Umar dengan Pak Prabowo nasi goreng, ya bisa saja ini menunya juga nasi goreng, atau lebih variatif nanti apa lagi. Karena Bu Mega ini secara sosok juga sangat terbuka pada saat berbicara dan bertemu dengan banyak pihak, itu bisa bercerita panjang lebar tentang berbagai macam hal. Tentu harus semua unsur teknisnya juga akan dipersiapkan dengan matang. Karena itu, karena beliau sosok pemimpin yang kontemplatif, maka pada saat beliau mengerti betapa strategisnya misalnya pertemuan dengan tokoh-tokoh lain, maka persiapannya juga harus sangat panjang. Termasuk dalam konteks bertemu Pak Prabowo, yang mana kita tahu bahwa secara kacamata publik kita bisa melihat bahwa ya di Pilpres kemarin kita memang berada di posisi politik yang berbeda. Maka dalam rangka menjaga substansi agar pertemuan ini tidak sekedar pertemuan saja, lalu gunanya apa? Maka ini semua aspek dibahas agar kemudian pertemuan ini juga akan mendapatkan memberikan suatu manfaat bagi bangsa dan negara, bagi bagaimana pengelolaan pemerintahan ke depan, bagaimana pembangunan bangsa ini bisa sesuai dengan relnya, apalagi kan banyak hal yang terjadi dinamika politik kita akhir-akhir ini. Misalnya pencabutan TAP MPR tentang Bung Karno, maka konsekuensinya artinya ajaran Bung Karno, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau pada masa berjuang, pada masa menjadi presiden, itu menjadi legitimate untuk kemudian dilakukan suatu pendidikan nation and character building kepada semua anak bangsa di seluruh tingkatan. Ajaran Bung Karno bahkan bisa masuk ke kurikulum. Nah, hal-hal semacam ini secara dimensi politik juga penting untuk dibicarakan. Bagaimana instrumentasi teknisnya, bagaimana dalam ranah regulasi, itu tentu harus berbicara dengan pemerintahan ke depan, termasuk yang sangat strategis dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu itulah yang saya sebutkan, pertemuan ini memberikan sinyal akan adanya harapan-harapan baru. Nah, harapan baru inilah nanti yang harus ditemani dengan kudapan dan makanan yang sesuai, yang enak, yang membuat nyaman pembicaraan, dan yang punya nilai filosofi yang sesuai dengan cerminan pertemuan tersebut. Itu Mbak Caca. Mas Agung, terakhir di sini, nggak ada yang pasti di dunia ini ya, ini bisa plan A, bisa plan B. Bagaimana jika pertemuan terjadi dan kemudian tidak mengarah pada koalisi ataupun juga berkoalisi, dan bagaimana jika juga bahwa tidak ada pertemuan? Ya, saya kira kalau misalkan skema itu yang mengemuka, PDIP berarti menjalankan rekomendasi Rakernas kelimanya, kan itu ada 17 poin tuh. Saya teringat ada poin kedua, sederhananya menjaga check and balances. Yang poin pertama itu kalau nggak salah, dia mengkritik abis pileg yang brutal dalam tanda petik. Nah, poin kedua itu yang ingin saya soroti, bahwa publik mengharapkan sebenarnya PDIP menjaga marwah ya demokrasi kita dengan berada di luar pemerintahan sebagaimana rekomendasi Rakernas kelima poin kedua itu. Karena apa? Karena kalau bukan PDIP sekarang yang tersisa di luar, siapa lagi kita bisa berharap? Walaupun fungsi check and balances itu peranan dari parlemen, DPR gitu. Tapi yang jelas posisinya secara praksis hari ini tinggal PDIP. Jadi kalau misalkan pertemuan nggak jadi, PDIP memilih di luar, saya kira itu harapan publik dan tidak ada salahnya juga. Seperti itu. Artinya ketika dari awal kita membahas romantisme relasi yang positif antara PDIP, Gerindra, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, saya kira itu satu hal, tapi ada hal yang lain, dan ini bagian dari faksionalisme yang ada juga di PDIP di internal, ada yang pro, ada yang kontra, sampai pada satu titik Ibu Mega memutuskan maka semuanya harus patuh, tunduk, taat menjalankan itu. Tapi sebelum itu diputuskan, sebelum Ibu Megawati ketemu, maka semua hal bisa terjadi. Jadi saya kira kita harus legowo apapun itu, tapi yang jelas harapan publik harus ada yang berperan menjaga keseimbangan pemerintahan, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Habib, dan juga Mas Seno. Kita tunggulah nanti apakah kita disuguhkan pertemuan nasi goreng ataukah juga mencoba kopi di Hambalang. Pemirsa, tidak ada yang tahu, kita tunggu saja. Nah, sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi lainnya. Ken, ada apa? Ya, Caca, Anissa, dan juga pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi eskalasi di Timur Tengah yang terus mengalami peningkatan. Di mana Selasa kemarin Iran ini meluncurkan rudal balistik yang bisa menembus pertahanan Israel. Dan Israel pun berencana untuk memberikan serangan balasan. Apakah serangan Israel ini bisa memicu adanya perang yang lebih luas? Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini.
Ya pemirsa, eskalasi kondisi di Timur Tengah ini terus mengalami peningkatan. Terbaru pada Selasa 1 Oktober yang lalu, Iran ini meluncurkan 180 rudal balistik yang bisa menembus pertahanan dari Israel, Iron Dome. Dan atas serangan tersebut, Israel ini menyatakan ancaman lewat Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu akan membalas serangan Iran. Lalu akankah serangan balasan Israel terhadap Iran ini juga memicu perang yang lebih luas? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Tengku Reza Syah, pengamat hubungan internasional. Pak Reza, assalamualaikum, selamat malam. Sehat Pak Reza? Terima kasih. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Hasibuloh Satrawi, pengamat Timur Tengah. Mas Satrawi, sehat? Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Soleman B. Ponto, pengamat intelijen militer. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Pak Soleman, kalau kita lihat ini adu serangan yang sudah terjadi antara Iran dan juga Israel beberapa waktu ke belakang. Kalau kita melihat pertahanan atau kekuatan militer dari masing-masing kubu ini seperti apa, Pak? Kalau mau dilihat, ini bisa berimbang karena Israel juga kan cukup banyak dia punya persenjataan. Sehingga Iran pun sama, sangat yakin dengan nuklirnya. Jadi ini bisa-bisa memang akan membesar karena Israel dalam sejarah tidak pernah dia mengalah kalau dia diserang. Pasti dia akan balas. Sehingga ini akan bisa memicu yang lebih besar lagi saya kira nanti akan ke depan. Oke, kalau kita menganalisis lebih dalam lagi Pak Soleman mengenai kekuatan darat, laut, udara yang dimiliki oleh Iran maupun Israel ini seperti apa? Karena kalau kita lihat rudal Fatah, rudal balistik 180 bisa menembus Iron Dome yang selama ini dibanggakan oleh Israel. Iya, memang itu bisa menembus dengan Iron Dome-nya dia, tapi dia kan juga punya itu kan pertahanannya dia kan punya penyerangan juga nantinya. Kan kita tidak bisa lihat dari pertahanan, dengan pertahanannya tembus, nanti dia akan ada pembalasan lagi. Dan kita tidak pernah tahu betul pastinya punya Israel itu seberapa, karena mereka kan sangat rahasia penyimpanannya. Tapi pembalasan dia akan balas. Coba kita lihat nanti dalam 1-2 hari ini, seperti apa. Karena kebiasaannya dia seperti itu. Dan apa yang dilakukan tentunya sudah dipertimbangkan. Ketika menyerang Libanon, ketika menyerang Palestina disuruh berhenti dia tidak berhenti. Itu semua sudah dia perhitungkan. Sehingga serangan ini akan memicu ya perang yang lebih besar lagi nanti. Yang kemanusiaannya ini nanti seperti apa kita lihat ke depan. Oke, baik. Pak Reza, kalau kita lihat kondisi beberapa waktu terakhir ini, Iran dan Israel nampaknya semakin mengalami peningkatan serangannya ini Pak, eskalasinya. Nah bagaimana kemudian nanti perkiraan kondisi yang akan terjadi juga di Timur Tengah Pak Reza? Pak Prabowo dalam 72 jam terakhir sudah mengingatkan kita semua, ada potensi perang dunia ketiga. Maka itu Indonesia harus waspada. Sebenarnya perang itu bisa terjadi kapanpun ya, cuman atau malah sudah terjadi dengan yang kemungkinan dia persiapan sedang berjalan karena masing-masing sudah mengasah pedang masing-masing, masing-masing sedang menganalisis suasana di lingkungan, kuatkah saingan saya, kemudian kuatkah mitra-mitra dari saingan saya, masih bisa dipengaruhi atau tidak, misalnya negara-negara selama ini lunak terhadap Israel, apakah mereka mengizinkan? Kalau mereka tetap mengizinkan wilayah udaranya, kalau mereka menolak wilayah udara saya gunakan untuk peluncuran ke Israel, maka mereka saya akan asumsikan mengganggu saya dan saya bisa serang mereka juga. Jadi betul adu gertak antara Israel dan Iran itu ditujukan bukan hanya Israel lawan Iran, tapi juga Israel terhadap sekutunya, Iran juga terhadap sekutunya dan juga kepada sekutu Israel. Jadi dalam keadaan seperti ini, informasi dan teknologi itu sangat menentukan. Persis seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Kenalilah dirimu sepenuhnya, kenalilah lawan-lawanmu sepenuhnya. Kalau sudah menguasai masing-masing, SWOT masing-masing, maka Anda jangan takut-takut untuk perang. Anda punya kans untuk menang. Jadi kekhawatiran Pak Soleman Ponto itu benar, kekhawatiran Pak Prabowo itu benar, karena kita berhadapan dengan informasi yang serba rahasia. Biasanya informasi rahasia itu akan dipegang matang-matang oleh para elit, bahkan di bawah sumpah sekalipun mereka tidak akan percaya, tidak akan berbicara soal itu. Dan biasanya orang itu siapapun juga ya,
kalau misalnya kurang masuk panggung, itu ada kecenderungan bicara. Misalnya pada tahun 80-an Israel mengatakan saya bukan negara nuklir, nggak punya senjata itu, nggak ada riset dan nggak ada fasilitas. Ilmuwan dia namanya Mordechai Vanunu ngomong di Eropa bahwa Israel punya dan lokasinya pun jelas di Modena. Dan tentunya kan informasi dulu tidak bisa digunakan oleh Iran untuk menyerang lokasi tersebut kan. Maka bahkan untuk suatu lokasi di mana instalasi itu sangat rahasia, di mana instalasi itu akan sangat menentukan harkat negara itu sangat dirahasiakan. Bahkan seringkali untuk datang ke situ pun teknisi-teknisi dia datang dalam keadaan mata tertutup dan kendaraan yang digunakan itu sudah dikendalikan oleh agen-agen Israel, misalnya agen-agen Mossad, dan seringkali ahli datang itu nggak tahu kemana, atau dia berada di sebuah lokasi. Jadi kita berhadapan tidak ada tanggal resminya kapan perang itu akan berlanjut, tapi yang jelas masing-masing pihak sudah bersiap diri, dan saya khawatir dalam kondisi seperti siap siaga untuk perang ini, mohon antara pemimpin di atas dan pemimpin di bawahnya satu hati gitu, karena seringkali untuk meluncurkan suatu senjata itu perlu istilahnya itu persetujuan dari mitra kan. Jangan sampai nanti saya mengasumsikan kawan saya akan setuju, saya pencet, pokoknya terserah salah saya pencet, nah, ternyata ini sangat berbahaya, namanya itu accidental detonation, mungkin terjadi. Oke, Mas Hasibuloh Satroy melihatnya juga seperti apa dari serangan demi serangan yang terjadi? Tidak hanya kali ini saja, beberapa waktu ke belakang rangkaian serangan juga terjadi antara Iran berbalas juga dengan Israel. Tujuannya masih sama dari setiap serangan tersebut atau ada perubahan tujuan dari setiap serangan yang dilakukan baik dari Iran ke Israel maupun Israel ke Iran? Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuannya apa, yang sudah terjadi belakangan ini seperti yang ditulis dalam judul kita, ini balas-membalas gitu. Cuman yang harus kita baca agak lebih detail di Timur Tengah ini secara umum, bahwa yang menjadi faktor konfliknya itu tidak hanya melulu ada di negara-negara ini. Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan politik Amerika atau garis merah yang ditetapkan Amerika itu selalu menjadi dampak di lapangan. Nah, yang terjadi belakangan, misalkan kalau kita mau bicara tentang dampak daripada perang sekarang terjadi, itu kan sebenarnya satu dari juru bicara Amerika mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Iran itu dianggap tidak efektif. Itu kutipan resmi yang disampaikan oleh salah satu juru bicara Gedung Putih beberapa saat setelah serangan dilakukan oleh Iran. Nah, yang kedua, Israel mengatakan bahwa kami akan membalas dengan sangat kuat, itu dijalankan oleh Netanyahu. Dan Iran itu datang dengan pernyataan lebih clear bahwa balasan apapun yang dilakukan oleh Israel maka akan mendapatkan serangan lebih kuat. Ini kutipan ketiga. Dan yang terbaru dari Amerika, kutipannya adalah bahwa Amerika melarang Israel untuk menyerang instalasi nuklir Iran. Nah, kalau kita analisa dari data-data faktual ini, maka sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh Pak Ponto, ini hampir pasti akan terjadi balasan yang dilakukan oleh Israel, tapi seperti apa dan bentuknya apa, kapan, nah itu yang akan sangat ditentukan oleh perkembangan selanjutnya. Kalau kita mengacu dari fakta-fakta yang terjadi sebelumnya, sebenarnya memang dalam banyak kejadian Israel itu terutama Netanyahu melakukan manuver yang kadang-kadang melampaui garis merah yang diberikan oleh Amerika. Misalkan Amerika sejak awal menyampaikan kebijakannya adalah deeskalasi. Itu clear disampaikan dan sampai hari ini masih deeskalasi. Tapi Netanyahu dengan berbagai macam sikap dan kebijakan justru bermanuver untuk seakan-akan melampaui eskalasi ini. Faktanya apa? Dia serang Nasrullah di Libanon. Dia serang sebelumnya pimpinan Hamas di Palestina. Jadi ini manuver-manuver yang dilakukan. Nah, tapi pada batas-batas tertentu sebenarnya Israel juga mengikuti. Salah satu contoh kasus yang bisa kita angkat adalah misalkan cara dia membalas serangan Iran yang pertama. Itu kan persis seperti yang disampaikan oleh Amerika bahwa jangan sampai melakukan sebuah eskalasi. Akhirnya apa? Waktu itu Iran mengatakan kalau terjadi serangan balasan sama kami akan balas. Jadi serangan Israel waktu itu dikatakan oleh Iran bukan sebuah serangan. Akhirnya apa? Serangan yang pertama itu sebagai balasan daripada serangan Israel ke dubesnya di Syria itu tidak menimbulkan perang jilid 2 atau balasan jilid 2. Nah, ini yang saya bilang, saya juga melihat hari ini
formula-formula itu kemungkinan juga sedang dijajaki. Sekali lagi hampir pasti atau bahkan sudah pasti Israel akan membalas, tapi bentuknya dan waktunya kapan itu yang kita tunggu. Dan menurut saya balasannya tidak akan melampaui yang dikatakan oleh Amerika, yaitu bahwa jangan sentuh instalasi nuklirnya Iran, karena itu bisa menimbulkan eskalasi yang lebih parah lagi. Ini kalau saya baca di perkembangan terjadi. Baik, kita nanti masih akan menganalisis bagaimana kemudian seberapa besar potensi serangan balasan Israel yang hampir pasti ini terjadi kepada Iran. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda. Adu gertak Israel-Iran, melihat bagaimana perjalanan adu serangan antara dua pihak ini, pemirsa tadi juga sudah disampaikan bahwa hampir pasti Israel ini akan melancarkan serangan balasan kepada Iran. Pak Soleman, PM Benyamin Netanyahu ini mengancam akan menyerang instalasi nuklir milik Iran. Bagaimana potensi atas hal ini? Itu dia yang ditakutkan. Ketika Israel kehabisan peluru terakhir, pasti dia akan menyerang ke nuklir. Kita tidak tahu pelurunya yang mereka miliki sebanyak apa sekarang. Tapi ketika mereka sudah berhitung ini saat-saat terakhir, mereka pasti akan menyerang nuklirnya itu. Jadi kalau hancur-hancurlah bersama. Itu Israel akan melakukan itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, coba lihat. Dia agak pusing, Amerika bilang apa, dia agak pusing. Semuanya yang menyerang dia balas. Nah, ketika tadi betul Bapak bilang garis merah diberikan Amerika, ada yang dipatuhi, ada tidak. Tapi ketika situasi itu mengharuskan, ketika peluru-pelurunya terakhir, amunisi terakhir, dia akan menyerang itu. Jadi kalau hancur-hancur bersama. Saya kira itu akan nekat itu. Si Benyamin ini. Artinya ini adalah skema terakhir yang akan dilakukan oleh Israel ketika peluru-peluru tadi sudah habis, begitu Pak Soleman. Apa yang kemudian akan ditargetkan terlebih dahulu dalam serangan balasan Israel kepada Iran ini, Pak Soleman? Langsung instalasi nuklir. Dia sudah berhitung peluru-peluru terakhir harus menghancurkan instalasi nuklir. Itu akan dia lakukan. Lalu bagaimana kekuatan Iran untuk bisa menghadapi ancaman dari Israel? Karena kalau instalasi nuklir yang diserang, ini tentu dampaknya luar biasa, Pak Soleman. Iya, betul. Itu betul. Dan bagi Israel kalau lihat sekarang, dia sudah tidak peduli itu. Dia sekarang proud sebagai bangsa Israel, dia tidak mau kehilangan proudnya itu. Dia tidak mau yang ketiga kali dia menghilang dari muka bumi ini. Kan kalau hilang dia sekarang yang ketiga. Yang pertama masalah waktu Roma, yang kedua genosid. Nah ini yang ketiga, kalau dia ini kalah hilang, dia tidak akan mau itu. Sehingga ketika peluru-peluru terakhir, dia akan berjuang habis-habisan. Rata, kalau rata sama-sama rata dia. Mungkin Pak Reza kita bisa membayangkan ketika ancaman itu benar-benar terjadi, tentu dampaknya ini bahayanya luar biasa Pak Reza. Tapi kalau kita lihat bagaimana model serangan yang mulai dirancang oleh Israel maupun juga Iran dalam serangan balas-membalas ini, bagaimana kemudian power dari negara-negara adik kuasa yang lain untuk bisa mengambil peran, Pak Reza? Adik kuasa itu sadar kalau sekali nuklir itu digerakkan dan radar-radar Iran melihat ada potensi nuklir, maka mereka akan melakukan yang sama. Dalam teori namanya itu Mutually Assured Destruction atau MAD. Dalam bahasa Jawanya itu enak sekali itu, mati siji mati kabeh. Dan kalau sudah begini, dunia ngeri Pak. Karena ada potensi namanya nuklir winter kebetulan. Di mana partikel-partikel nuklir itu akan akan bisa meledak, bukan hanya di atas, juga meledak di atas. Ketemu sinar matahari, dia itu bisa sangat mengubah muka bumi. Dan dalam waktu hitungan hari, dia akan menciptakan suasana nuklir winter di mana kita semua akan kedinginan. Dan pada saat itu manusia itu akan menerapkan teori yang namanya the survival of the fittest. Duit itu tidak ada artinya lagi. Yang penting adalah bagaimana saya bertahan, kita semua bertahan, keluarga saya bertahan. Jadi pada saat itu manusia akan menjadi singa satu sama lain, akan saling membunuh. Dan untuk itu ya kita harus sebagai
negara yang berdaulat mencoba mengupayakan agar perang nuklir itu tidak terjadi. Karena kalau salah satu ada ancaman seperti itu akan menciptakan rantai ancaman bagi sekutu masing-masing. Karena tidak mustahil, ini tanggung kan, Israel menyerang Iran dengan nuklir, Iran akan menyerang juga dengan nuklir atas Israel. Dan tidak mustahil juga salah satu akan terjadi peluru kendali yang bermuatan nuklir itu bergerak ke arah yang berlainan. Itu mungkin terjadi. Maka untuk itu sebelum hal ini terjadi ya tentunya kita semua harus mewaspadai. Jangan sampai perang nuklir terjadi. Karena itu tepat sekali Indonesia mengatakan mohon semua pihak saling menahan diri kan. Cuman bisakah mereka menahan diri? Terutama Israel sudah rugi besar dia. Harga satu pesawat F-35 itu bisa 120 juta US dollar satunya. Dan konon lebih dari 5 yang hancur dan juga yang rusak. Israel belum mengatakan kan secara resmi berapa pesawat dia yang hancur kan. Tapi dalam suatu skenario perang, apalagi F-35 ini bisa banyak memainkan banyak tugas-tugas kemiliteran sekaligus, itu kerugian besar. Dan untuk itu ya saya belum melihat sekarang Lockheed akan mengirim F-35 itu dari Amerika Serikat ke Israel ya, perlu waktu kan. Dan dalam perang ini saya pikir bukan hanya perang militer, perang politik, ekonomi, sosial budaya, diplomatik, dan juga perang menggoyangkan sendi-sendi ketahanan nasional dari lawan. Itu dari sisi Israel, ada Amerika Serikat. Kalau dari sisi Iran seperti apa Pak Reza? Siapa negara-negara adik kuasa yang mungkin juga akan ikut terpengaruh dengan adanya adu serangan antara Israel dan juga Iran ini? Terus terang Iran memiliki sekutu kan. Misalnya kita lihat 2 bulan terakhir itu ada mantan Menteri Pertahanan Israel datang ke Iran. Kapasitas beliau adalah penasihat presiden urusan keamanan. Dan kalau seorang tokoh-tokoh bangsa datang pada saat yang kritis, tentunya banyak hal-hal yang tidak perlu dibukakan kepada publik kan. Tapi ternyata peluru kendali versi 1 dan peluru kendali versi 2 sudah berhasil diluncurkan. Kalau kita lihat statement dari Iran, mereka sangat percaya diri sudah mencapai sasarannya pangkalan-pangkalan. Mana? Pangkalan laut, pangkalan udara, pangkalan sipil. Iran masih bisa mengatakan ya, mereka tidak mentargetkan sasaran sipil loh. Rumah sakit tidak disasar, sekolah tidak disasar, kantor pemerintah tidak disasar. Itu kan menunjukkan bahwa kalau saya mau bisa kan. Ini kan tentunya menunjukkan kemampuan pemahaman Iran atas wilayah Israel itu luar biasa itu. Luar biasa, dan tentunya kan untuk akurasi sebuah peluru kendali kan perlu dukungan dari satelit. Dan tentunya belum tentu Iran punya satelit mata-mata. Siapa artinya yang mensupport itu Pak Reza? Negara di dunia yang punya kemampuan remote sensing, kemampuan satelit intelijen dari atas itu ya nggak banyak kan. Rusia punya, Cina punya. Amerika juga. Tentunya Amerika akan mencoba kan agar satelit-satelit lawan dia itu terkelabui di atas kan. Tentunya Iran sudah belajar bahwa sekarang dukungan dari Rusia itu sangat dibutuhkan. Itu kan imbal beli kan. Karena pada saat krisis di Ukraina, Amerika Serikat sangat mengandalkan loh itu drone-drone buatan Iran. Dan ternyata sangat fleksibel, sangat mudah dioperasikan di lapangan dan juga sangat mudah dioperasikan oleh teknisi-teknisi Rusia dan juga teknisi dari Iran. Jadi belajar dari itu ya adalah balas budi dari Rusia terhadap Iran. Dan kita harus akui Iran itu kan bangsa Arya kan. Mereka itu dapat dikatakan monolitik, satu macam budaya, bahasa, agama, dan juga agama ya Bang ya, Syiah Imamiyah ya, Imam 12 kan. Jadi apapun statement dari pemimpin tertinggi, dulu kan namanya Ayatollah Ruhollah Khomeini, sekarang Ayatollah Khomeini, itu benar-benar marja'i taklid itu. Masyarakat itu mengatakan ya, tidak ada pertanyaan lagi, instruksi dari atas sudah jelas, mereka ikut. Jadi masyarakat sekarang Iran punya 600.000 personil siap tempur, kemudian dia juga punya sekitar 100 ribuan cadangan. Dan mereka juga sudah siap tempur, bahasanya sudah sama. Kalau kita cek di masyarakat Iran, mereka sudah menyebut Amerika Serikat itu sebagai Syaitanul Akbar.
Baik, baik. Mas Satrawi, kita juga penasaran, kita masih ingin tahu juga kira-kira nanti bagaimana gambaran eskalasi kondisi yang akan terjadi di Timur Tengah dalam perang ini, karena kalau tadi sudah disebut negara-negara adik kuasa yang berada di belakang Israel maupun juga Iran. Tapi ditahan dulu Mas Satrawi, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana kondisi di Timur Tengah, khususnya Mas Satrawi, dengan adanya adu gertak antara Iran dan juga Israel. Eskalasi semacam apa yang akan kita lihat dalam perang di Timur Tengah ini? Yang terakhir kan Israel sudah mulai melakukan invasi darat ke Lebanon. Artinya perang ini yang akan terjadi, tentunya kita tidak berharap ya, tapi bila terjadi ini akan terjadi lebih masif di udara atau seperti apa kekuatan militer dari masing-masing pihak ini? Ya, sebenarnya tadi dari yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto dan Pak Reza itu sudah memberikan clue-clue penting tentang eskalasi ke depan, terutama berkaitan dengan kemungkinan perang nuklir yang tadi kalau dari Pak Ponto itu catatannya adalah satu, yaitu bahwa kalau ini dirasakan oleh Israel sebagai momen-momen terakhir atau merasa terdesak gitu. Nah, persoalannya kan kita tahu Israel ini hampir tidak pernah kehilangan peluru karena suplai senjatanya nggak pernah habis dari Amerika. Nah, itu yang saya bilang, membaca politik Israel terutama dan Timur Tengah secara umum, kita tidak bisa melepaskan diri juga dari kebijakan Amerika dan beberapa negara adidaya lain yang punya kaitan langsung di Timur Tengah. Dan satu lagi menurut saya kalau mau dibaca kemungkinan perang nuklirnya adalah kepemimpinan gaya Netanyahu yang memang ini tipikal pemimpin yang bahasa singkatnya adalah keras. Dia tidak mudah untuk ditundukkan, dia tidak mudah untuk didikte, dia tidak mudah untuk dipaksa. Dia punya karakter. Nah, ini yang menurut saya juga bisa memungkinkan ke arah sana. Walaupun lagi-lagi cara bacanya nggak bisa langsung tunggal aja, karena Israel sekarang kita lihat krisis di elitnya, perbedaan di elitnya itu juga luar biasa gitu. Jadi masih banyak menurut saya fakta-fakta kecil yang harus kita baca untuk sebuah sampai pada kesimpulan tentang masa depan perang ini. Kalau temanya perang nuklir, saya kok lebih menduga akan lebih cepat itu terjadi dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Karena memang beberapa macam indikatornya bahkan statementnya sudah mengarah ke sana gitu. Dan totalitas perangnya sebenarnya kan lebih dahsyat di situ. Karena Barat luar biasa, Eropa luar biasa, Rusia juga luar biasa. Jadi kalau ini pembahasannya tentang kemungkinan perang nuklir, itu mungkin malah lebih senja di sana, lebih cepat di sana daripada yang terjadi di Timur Tengah. Apalagi kalau kita baca sekali lagi, ini fakta-fakta kecil yang kita temukan. Misalkan sekarang ini memang sudah terjadi peningkatan perang yang luar biasa, tapi saya menyebutnya ini masih dalam konteks negara-negara yang kita sebut sebagai poros perlawanan. Dan kita harus buka view tentang politik Timur Tengah itu bukan hanya poros perlawanan. Poros perlawanan katakanlah dimulai dari Hamas, Hizbullah dan sampai di Iran. Nah, di luar itu yang lebih banyak justru yang kita sebut sebagai poros perundingan di dalam mencapai kemerdekaan Palestina. Itu ada Mesir, ada Yordania, ada negara-negara Arab Teluk dan Arab-Arab yang lain. Nah, membaca masa depan perang lebih besar mau tidak mau harus membaca negara-negara itu. Yang menurut saya sampai sekarang mereka masih terlibat dalam kapasitas sebagai mediator justru. Mencoba untuk menekan eskalasi yang ada agar tidak lebih lanjut. Nah, oleh karena itu seperti disampaikan oleh Prof. Reza tadi, kita berharap ini tidak semakin menguat eskalasinya dan terutama Indonesia bisa berperan misalkan untuk bagaimana meyakinkan para pihak bahwa perdamaian adalah harapan bagi kita semua. Oke, Pak Sulaiman, ini kalau kita lihat rudal-rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran kepada Israel, tapi justru Israel beberapa waktu terakhir juga intensif melakukan serangan justru ke Lebanon. Apa kemudian strategi yang tengah mereka susun? Ya, karena memang dari awal kan yang dianggap betul-betul mengganggu ke Israel kan dari Lebanon. Kalau Iran ini kan Iran hanya membantu. Jadi ya dia cari dulu mana yang mengganggu paling awal, ini Lebanon. Di situ dia menganggap lawan-lawannya kan yang dicarikan Hamas sebenarnya kan. Karena dia cari Hamas, yang lain ikut jadi korban. Nah, Iran bilang jangan kamu kemana-mana. Karena diserang Iran ya dia balas. Akhirnya jadilah balas membalas sekarang ini. Tapi kelihatannya juga dia masih tetap teguh pada tujuan mencari kemana Hamas ini berlindung. Di samping
dia membalas kalau ada yang menyerang. Nah, tinggal ini serangan Iran kan ini kelihatannya betul-betul besar. Nah, kita lihat aja seberapa banyak dia akan membalas. Atau masih punya enggak peluru-peluru sedang kecil yang untuk membalas ini. Tapi kalau takutnya yang sudah habis itu tadi. Oke. Karena betul Bapak tadi bilang bahwa Pak Netanyahu ini orang yang keras ini. Dia betul-betul susah diatur itu. Dia punya perkiraan sendiri. Nah, apalagi kalau dia ditambah dengan politik dalam negeri Israel yang sedang mencari pemimpin, dia juga ingin mendapatkan dukungan untuk menjadi pemimpin. Proud. Israel kan itu. Dengan proudnya itu dia akan berbuat apapun itu, gitu ya menurut saya. Oke, Pak Soleman, kembali mungkin bisa digambarkan Pak, kekuatan militer yang akan digunakan Israel ketika kemudian melancarkan serangan balasan atas apa yang sudah dilakukan oleh Iran ini seperti apa? Dia akan menggunakan kekuatan militernya terlebih dahulu untuk menyerang terus di Lebanon atau justru mengubah fokusnya yang utama Iran? Nah, kita lihat dulu dalam hari-hari terakhir ini kemana? Apakah Iran ini masih menyerang terus atau tidak? Kalau Iran menyerang terus, dia akan berbelok ke sana. Tapi kalau dia berhenti, Iran berhenti, ini berhenti, ya sudah, dia akan ngejar terus kemana ini Hamas. Karena sasarannya dari awal itu mencari Hamas. Nanti kalau itu sudah anggap tenang, nah baru dia akan berhenti. Sehingga kita tinggal lihat aja bagaimana ini hasil pembalasannya ke Iran, akan dibalas, Iran akan membalas lagi, atau tidak, atau hanya sekedar seperti judul gertak-gertakan aja ini. Karena Iran ini kan menyerang Israel supaya Israel berhenti menyerang ke Lebanon dan ke Palestina. Tapi Israel punya niat, saya harus menghabiskan Hamas kemanapun dia pergi. Nah, ini yang menjadi rame di sana ini. Itu. Oke, baik. Pak Reza, kalau melihat bagaimana sikap dari Benyamin Netanyahu, ini akan menjadi gertak-gertak saja atau betul-betul ini hampir pasti bisa dilakukan? Yang tahu itu hanya Benyamin Netanyahu seorang. Karena beliau benar-benar menjadikan perang ini sebagai indikator keberhasilan beliau sebagai pemimpin Israel. Misalnya dengan semakin keras dia bertindak, walaupun nggak sampai nyerang nuklir Iran, itu akan meningkatkan kredibilitas dia sampai dia nanti menunggu hasil pilpres di Amerika Serikat. Karena dia sangat berharap itu Donald Trump yang menang. Karena Donald Trump akan secara tidak tanggung-tanggung mendukung Israel kan. Tapi bagaimanapun untuk jeda sampai November nanti, Israel tentunya kan harus menyiapkan barikade kan. Bagaimana cara saya pendahuluan untuk menang gitu. Walaupun menangnya sendiri belum tentu akan terwujud kan. Karena terus terang perang nuklir itu sangat ditakutin oleh semua negara. Karena kalau kita tadi baru ngomong kalau Israel terdesak akan menggunakan kan. Nah, sekarang Iran kan sudah memiliki teknologi misil yang luar biasa. Fatah 1, Fatah 2 dan mungkin ada Fatah yang lain kan. Dan sasarannya adalah wilayah Timur Tengah. Misalnya sekarang kapal-kapal induk Amerika Serikat, Inggris, Prancis sudah mulai datang kan ke perairan Timur Tengah kan. Tidak mustahil itu akan jadi sasaran dari Iran. Karena untuk itu ya Iran belum menggunakan jalur-jalur diplomatiknya, belum menggunakan jalur-jalur misalnya persaudaraan ukhuwah Islamiyah untuk seluruh Timur Tengah. Beliau belum menggunakan, beliau belum mengatakan bahwa oke, saya Syiah, Anda Sunni, tapi kita semua adalah umatan wasatun, umatan wahidah, dan kita punya tujuan yang sama, memerdekakan Palestina kan. Itu belum jalur-jalur psikologis ini belum dikeluarkan. Juga Iran belum juga mempengaruhi masyarakat Uni Eropa untuk menentang lewat demonstrasi yang sistematis. Belum dilakukan itu. Pokoknya perang ini sebelum nuklir terjadi itu akan terjadi perkuatan di masing-masing pihak. Bagaimana menang secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan juga permainan di PBB nantinya. Oke, baik, tentu harapan terbesarnya bahwa perang nuklir ini tidak pernah terjadi dan jalur-jalur diplomatik juga bisa dioptimalkan untuk bisa menekan perang antara dua pihak ini. Terima kasih Pak Tengku Reza Syah, Mas Hasibulla Satrawi dan juga Pak
Soleman Beponto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, Caca. Ya benar sekali Ken Anda, tapi kita harus mengingatkan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam untuk menyaksikan Dua Sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Demi Persatuan PDIP Gabung Prabowo. Dan akhir kata saya Cece Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.